Halo, jumpa lagi dengan saya Adi dari VA Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan crossover yang ada di manajemen speaker. Pembahasan kali ini saya akan menggunakan secara elektrikal atau secara elektroniknya sehingga ini bisa dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan secara aplikasinya. Membahas menu filter yang ada di crossovernya sehingga nanti akan bisa dipahami oleh semuanya, terutama untuk pemula yang memang belum terbiasa menggunakan manajemen speaker. Saya masuk ke output satu ini, saya geser ke kanan, ini ada crossover. Ini ada HPF, high pass filter, ini frekuensinya. Kalau saya geser kanan, ini low pass filter, ini frekuensinya. Di high pass filter ini bisa diubah frekuensinya. Saya enter. Nah, ini frekuensinya bisa diubah, naikkan menjadi 120 Hz atau yang lainnya. Kemudian saya exit dan masuk ke kanan, ini LPF. Bisa digeser juga frekuensinya. Misalkan saya ubah menjadi berapa, 10 kHz atau 10.000 Hz. Kemudian menu selanjutnya ini ada frekuensi, digeser ke kanan ini ada slope. Ini slope yang digunakan untuk berapa tajam ini frekuensi yang akan dipotong atau akan dihilangkan di bawah crossover atau di atas crossover point. Kemudian di sini ada Butterworth atau BW, ada link width relay atau LR, dan ada bezel atau disingkat BS. Jika slope ini tidak digunakan atau tidak di setup seberapa banyak dB per oktavnya ini, maka HPF atau LPF-nya ini tidak bekerja atau masih sama aja dengan bypass walaupun frekuensinya sudah ditentukan. Untuk memudahkan pembahasan ini, saya akan coba di sini ini ada frekuensi yang saya geser dulu ke 100 Hz supaya nanti lebih mudah dilihat di grafik. Sekarang di bagian menu slope, nah ini masih bypass. Saya akan menggunakan software bantuan untuk melihat bagaimana perubahan dari slope yang akan diubah ini, sehingga ini akan mempermudah kita memahaminya. Saya ubah menjadi 6 dB per oktav. Lihat di bagian grafik yang ada di layar ini frekuensi 100 Hz. Di bawah crossover point-nya ini bisa dilihat ini sudah semakin turun roll off. Maksud dari high pass filter atau HPF adalah melewatkan frekuensi high pass atau frekuensi di atas titik crossover point yang sekarang ini adalah 100 Hz, maka yang dilewatkan itu 100 Hz ke atas hingga 20.000 kHz karena manajemen ini merespon 20-20.000 Hz. Sedangkan frekuensi di bawah 100 Hz ini akan semakin turun. Seberapa banyak turunnya ini dipengaruhi oleh slope yang digunakan. Semakin besar slope yang digunakan, maka semakin tajam penurunan dari frekuensinya. Saya akan coba ubah ini menjadi 12. Nah, ini bisa dilihat di sini semakin curam, yang tadinya ini agak landai sekarang lebih curam. Maka frekuensi di bawah 100 Hz ini jauh lebih kecil dibanding yang sebelumnya hanya memakai 6 dB per oktav. Atau bisa saya analogikan jika menggunakan EQ yang pada umumnya kita menggunakan EQ 31 band. Nah, ini seperti halnya jika kita menggunakan crossover di 100 Hz, maka frekuensi di bawah 100 Hz ini turun habis. Nah, bedanya jika menggunakan crossover ini kita bisa menentukan seberapa banyak atau seberapa curam ini menggunakan slope, sedangkan menggunakan EQ ini tidak bisa hilang full karena EQ sendiri terbatas, bawahnya ini hanya biasanya minus 15 dB atau minus 12 dB. Sampai sini mudah-mudahan sudah jelas. Dengan menggunakan crossover maka kita menghilangkan frekuensi di bawah titik crossover ini benar-benar hilang. Beda dengan EQ, ini tidak hilang full karena hanya terbatas berapa dB EQ itu bekerja. Sekarang masuk ke output 2, saya ubah ini menjadi fungsi untuk low pass filter. Saya geser frekuensinya ini menjadi sama seperti yang tadi di 100 Hz. Ini untuk memudahkan saja supaya ini pembahasannya lebih mudah dipahami karena ini menggunakan frekuensi yang sama di high pass dan low pass filternya. Ini slope masih bypass, saya akan ubah menjadi BW atau Butterworth 6 dB. Oke, ini perubahannya sama seperti yang di awal, bedanya yang sekarang ini low pass, ini hanya melewatkan frekuensi low-nya aja. Jadi frekuensi di atas crossover point atau frekuensi di atas titik crossover point ini akan semakin turun atau semakin drop
Saya ubah menjadi 12 dB per oktav, ini akan semakin curam. Ini low pass ini adalah kebalikan dari high pass filter. Jika high pass filter ini tadi melewatkan frekuensi di atas frekuensi titik poin crossovernya, sedangkan low pass ini hanya melewatkan frekuensi di bawah titik crossover poinnya. Mudah-mudahan sampai sini ini bisa dipahami dengan mudah apa perbedaan dari high pass dan low pass filter. High pass filter ini melewatkan atau hanya mengeluarkan frekuensi di atas titik crossover point yang sudah ditentukan. Sedangkan low pass filter hanya melewatkan di bawah titik crossover point yang sudah ditentukan. Setelah fungsi HPF dan juga LPF ini sudah dipahami, maka kita bisa melanjutkan ke bagian fungsi yang selanjutnya, yaitu bandpass. Bandpass ini gabungan dari high pass filter dan juga low pass filter. Ambil contoh di bagian output 1 ini ada high pass filter, ini di frekuensi 100 Hz dan slope butterworth 12 dB per oktav. Kemudian ini ada LPF. LPF ini di 10.000 Hz dan bypass saya akan ubah ini menjadi slope-nya. Misalkan saya ubah menjadi BW12, maka frekuensi di atas 10.000 Hz ini akan roll off atau akan drop turun ke bawah. Ini bisa dilihat di sini, ini 10.000 Hz. Atau jika ingin menjalankan bandpass filternya ini 100 sampai 1000 Hz, maka saya akan menggeser di bagian low pass filternya ini, saya geser 10.000 Hz-nya ini menjadi 1 kHz. Dengan saya menggeser ini, maka frekuensinya bisa dilihat di sini grafiknya ini bergeser ke bawah. Setelah sampai di 1 kHz, maka output 1 ini mengeluarkan frekuensi hanya 100 sampai dengan 1000 Hz. Output ini sangat sempit sekali bandwidth-nya, dan ini di atas 1 kHz ini tidak keluar suaranya, dan di bawah 100 Hz ini suaranya ini pun akan tidak keluar atau semakin kecil tergantung slope yang digunakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat yang tadinya belum atau belum memahami, bagi yang pemula belum memahami fungsi dari high pass filter dan juga low pass filter. Mudah-mudahan dengan video ini sudah bisa dipahami. Pembahasan yang lebih detail nantikan video yang selanjutnya. Sampai jumpa.